Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa lagi berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah Engkau ya Tuhan. Darah Yesus membasuh hati kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, Layakkan aku di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. basuh hatiku, Basuh hatiku dengan darah yang mulia. amin. Basuh hatiku Tuhan dari cemar dunia. Amin Tuhan. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, pujian hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Oleh kemurahan-Mu saja kami boleh ada, untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Allah Roh Kudus, mari layakkan setiap kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kuat kuasa Tuhan ada bagi kami, mengurapi setiap kami, menjamah kehidupan kami ya Tuhan. Bebaskan kehidupan kami, untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih tetap berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Dalam Tuhan kita bersaudara. Amin. Dalam Tuhan kita bersaudara. Haleluya. Kita bersaudara
saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi di dalam Tuhan. Haleluya. Mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Taruhlah perkataan Tuhan dalam hati kita, supaya kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Mari nyanyikan pujian sama-sama kepada Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami taruh perkataan-Mu dalam hati kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu ya Tuhan. Supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa
jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa kepadamu ya Tuhan. Karena firman-Mu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perkataan-Mu kami simpan dalam hati kami. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan kembali hidup kita untuk diisi dengan firman Allah. Saya undang kita berdiri bersama-sama lagi. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Tanpa Yesus, tanpa Engkau Tuhan kami akan jatuh. Tapi dengan Engkau kami tidak akan jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan. Amin. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu Tuhan bagaikan suluh dalam hidup kami, sehingga kami tidak tersesat di jalan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. bimbinglah daku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Haleluya. Ini doa kami, permohonan kami Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, Haleluya. tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus
di sisiku. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Benar Tuhan, tanpa Engkau kami akan jatuh, tetapi dengan Engkau kami tidak akan jatuh. Haleluya. Haleluya. Inilah Tuhan menjadi kerinduan kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau membimbing kehidupan kami, menuntun kami Tuhan, menurut sesuai dengan firman-Mu Bapa. Kami rindu hidup kami terus berlayak di hadapan-Mu, berkenan Tuhan menjadi anak-anak-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami pun menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat menjadi berkat Bapa. Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami percaya Engkau yang bertata di atas segala pujian kami. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami, menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu, kerinduan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat persilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah doa kita pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali melihat firman Tuhan. Firman Tuhan yang kembali akan mengingatkan kehidupan kita, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang percaya yang benar tentunya. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam Alkitab. Dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi saya akan membacakannya dari ayat pertama terlebih dahulu sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memperhatikan Alkitab dengan baik, karena saya akan kembali membacakan ayat-ayat selanjutnya dengan apa yang akan kita sama-sama renungkan pada hari ini. Puji Tuhan. Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Ayat yang ke-5, "Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada, saya akan memberikan judul pada hari ini dengan sama-sama kita akan merenungkan tentang jangan menghakimi saudara. Nah, Rasul Paulus di dalam apa yang dia inginkan lakukan dalam pelayanannya, Paulus memang memiliki kerinduan yang sangat besar pada saat dia ingin atau datang memberitakan Injil Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma tentunya. Di dalam pengalaman Paulus ternyata dia melihat ada memang
jemaat Tuhan yang mengalami atau sedang terjadi satu masalah di tengah-tengah jemaat karena sehubungan dengan perbedaan yang ada. Yang kalau kita lihat tadi bahwa ada hal-hal yang membuat mereka ini sehingga mudah untuk terjadi perselisihan. Nah, tetapi memang dalam hal ini Paulus membahas memang ada dua kategori. Kalau dilihat dari ayat pertama, di situ dibilang sama Paulus bahwa terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada, terimalah orang yang lemah imannya, ini dia bertujuan kepada orang-orang yang kuat tentunya. Nah, orang yang lemah di sini, kalau di dalam bahasa Yunani itu disebut astenonta, itu yang berarti ada di dalam keadaan yang lemah, tidak mempunyai kekuatan. Jadi benar-benar orang yang lemah yang harus ditolong, berhubungan dengan imannya tentunya. Sehingga dari sini ada hal-hal memang yang mereka akan lihat bahwa keberadaan ini mengganggu kehidupan mereka. Dan di dalam keberadaan mereka yang lemah ini disebut juga bahwa mereka ini masih ragu-ragu tentang berbagai masalah yang diperbolehkan atau tidak, itu menurut orang Kristen pada waktu itu. Nah, sehingga Paulus menemukan memang atau memberikan kepada mereka pemahaman bahwa ada hal yang memang harus dilakukan dan yang harus tidak dilakukan. Tetapi untuk masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini memang ada dua hal juga yang harus mereka alami atau yang mereka sedang jalankan sehari-hari ini, bahwa disebut di situ di dalam ayat 2 yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada bahwa ada hal memang, jadi bukan hanya satu kategori orang, tetapi ada lebih dari satu tentunya, bahwa mereka disebut boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Memang di dalam sejarah Alkitab mengenai makanan ini seringkali memang terjadi berbagai sekali pendapat ataupun hal-hal yang akan membuat orang memang menghadapi masalah dengan hal ini. Ya, di antaranya memang kalau dilihat daripada Alkitab itu menulis dari zaman Adam sampai Nuh itu, memang Allah belum mengizinkan manusia pada waktu itu untuk makan daging. Itu bisa dilihat dalam Kejadian 9 ayat 3 sampai 4. Selanjutnya memang di dalam kaitannya juga setelah Nuh dan di zaman Nuh itu manusia justru diizinkan ya untuk memakan daging. Tapi di zaman Musa terjadi juga kontroversi dari hal itu, bahwa daging itu dipisahkan dari antara halal dan haram. Nah, itu jadi berbagai sekali konflik yang terjadi. Nah, Paulus dalam menyikapi hal ini, dia ingin mengemukakan ya segala sesuatu ini supaya dijauhkanlah kehidupan daripada orang-orang yang kuat ya, atau orang-orang percaya yang memiliki iman yang baik, itu untuk bisa menghadapi orang-orang yang lemah imannya. Karena memang sejarah juga mencatat dalam kisah Daniel, bahkan di dalam perjanjian baru juga masih berhubungan dengan makanan. Nah, inilah yang Paulus sorot tentang hal ini. Selanjutnya, di dalam ayatnya yang kelima dikatakan yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa di dalam memang keberadaan mereka ya sebagai orang Israel atau orang-orang yang ada di zaman yang Paulus sedang bahas ini, bahwa mereka memang sangat menitik beratkan kepada satu hari yang diperuntukkan kepada mereka, suatu hari yang mereka akan pegang itu menjadi keadaan yang harus mereka pegang teguh, tidak boleh tergoyahkan. Nah, memang kalau salah satu contoh ya di dalam hari, bahwa kalau dilihat dalam Keluaran 20 ayat 8 di situ disebut bahwa ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Nah, itu selalu dalam orang Kristen pada waktu itu, atau hari Sabat itu yaitu pada hari yang Sabtu, sedangkan pada bagi orang Kristen pada masa transisi antara PL dan PB itu dipindahkan. Jadi masa-masa ini terlihat bahwa suatu keberadaan atau sesuatu masalah ini yang terjadi mengganggu sekali bagi Paulus. Sehingga
dia kemudian harus memberikan kepada jemaat-jemaat yang ada untuk memahami ada yang lebih penting ketimbang untuk bisa melihat hari ini lebih penting atau makanan ini lebih sehat, lebih penting. Bukan di situ dititik beratkannya. Maka dari itu kategori yang kedua adalah orang yang kuat imannya. Nah, orang-orang ini mengetahui tentang kebebasan rohani dalam Kristus Yesus dan tidak terikat dengan makanan atau hari-hari suci. Nah, puji Tuhan memang Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa di dalam kehidupan kita ketika kita masuk menjadi anak Tuhan atau milik daripada Kristus Yesus, kita memang sudah tidak diperhadapkan dengan hal-hal demikian. Segala sesuatu itu sudah dianggap baik. Tetapi ada beberapa memang hal-hal atau orang-orang masih menganggap berbeda dengan apa yang orang-orang atau orang kuat ini dalam iman menganggapnya. Nah, oleh sebab itu, dari hal inilah kita lihat bahwa dengan segala perbedaan yang terlihat di tengah-tengah jemaat ini, untuk bisa mengatasi masalah supaya tidak mudah nih menghakimi orang yang lain, tidak mudah kita langsung memberitahukan bahwa orang itu salah. Nah, ada hal yang harus diperhatikan. Mulai daripada hal ini kita lihat dulu dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7 disebut seperti ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah terima seorang akan yang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena terima keadaan orang lain ini, kalau di dalam ayat 4 dalam Roma 14 tadi, di dalam ayat 4 dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, hamba di sini memang itu hamba itu disebut adalah pelayan-pelayan meja. Jadi mereka yang mengatur keperluan daripada tuannya. Nah, kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita, bahwa kita ini adalah hamba Tuhan dan Tuhan itu adalah majikan kita, bahwa sepenuhnya kehidupan kita ini ada di dalam pemantauan daripada Allah. Sehingga dikatakan kalau kita harus menerima keadaan orang lain itu, benar-benar kita tidak boleh menganggap hal itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik bagi kita. Karena kita memahami dengan baik. Nah, perlu dengan benar juga menyimak bahwa kehidupan kita atau orang-orang yang kuat di dalam iman itu harus lebih memahami orang-orang yang masih lemah dalam iman atau baru belajar untuk mengenal Tuhan dengan baik. Nah, selanjutnya memang jangan memberi batu sandungan. Di dalam ayat 13 disebutkan di situ, pasal 14 ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, kehidupan kita ini tidak terlepas dari memang pandangan orang lain, tidak terlepas daripada orang lain ini menganggap kehidupan kita ini atau menjadi sorotan, menjadi boleh dikatakan bahan untuk dijadikan orang lain untuk bicara. Karena memang kehidupan kita ini tidak bisa kita mencegah orang lain untuk menilai kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang kuat di dalam iman harusnya mengerti bahwa kehidupan kita ini bukan untuk kita lagi. Karena seperti Kristus yang tadi dikatakan juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, kehidupan kita pun ini harus dipikir dulu bahwa kehidupan kita ini juga buat orang lain. Maka dari itu Paulus pernah memberikan satu ultimatum bahwa kepada jemaat yang ada bahwa kehidupan kita ini seperti surat yang terbuka yang akan terlihat oleh orang lain. Nah, perlu bagi kita untuk memahami hal ini bahwa kita harus menerima keberadaan orang itu tanpa menghakimi mereka. Disebut juga di dalam pasal 15 ayat 2. Di situ dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi betapa pentingnya kita memang untuk berpikir ada orang lain yang harus kita perhatikan. Tentunya memperhatikan dengan segala keadaan yang baik untuk membangun orang tersebut. Terkadang kita yang sudah merasa diri sudah baik, merasa diri paling benar, merasa diri sudah mengetahui firman dengan baik. Ketika kita melihat situasi keadaan daripada saudara kita yang lain yang penuh dengan kekurangan, kita langsung menyatakan orang itu berdosa.
Kalaupun demikian dia mungkin memang mengatakan atau benar dia melakukan hal demikian, tapi biarlah Tuhan yang akan mengadilinya. Karena akan datang masanya untuk kita sama-sama masuk di dalam pengadilannya Tuhan. Tetapi untuk kita saling menghadapi jemaat dengan satu dengan yang lain, ataupun kita di rumah ada orang tua, ada anak, ada saudara-saudari, atau ada siapapun yang kita hadapi, ada daripada jemaat Tuhan yang lagi bekerja dengan orang lain, dengan sesama rekan kerja yang ada, semua itu harus kita pikir. Kalau kita disebut tadi adalah orang-orang yang kuat di dalam iman, patut memperhatikan kepentingan orang lain, terutama saudara seiman. Sehingga dari situlah kita akan belajar terus-menerus untuk menyatakan kehidupan kita ini, kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi juga orang lain. Nah, selanjutnya kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini membutuhkan orang lain. Kita memang adalah makhluk sosial, sudah diciptakan oleh Tuhan, yang tidak bisa sendiri. Kita butuh orang lain. Nah, bagaimana kita mau butuh orang lain tapi kita tidak menyadari bahwa kehidupan orang lain itu pun penting bagi kita. Nah, disebut bahwa menyadari kehidupan kita membutuhkan orang lain. Di dalam ayat 7 disebut di situ bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Haleluya. Bahwa kehidupan kita ini sangat benar-benar harus kita sadari bahwa kita ini butuh orang lain, dan orang lain juga butuh kita. Bahwa di dalam kehidupan kita harus tahu bahwa hidup kita bagi orang lain. Bahwa juga disebut bahwa kita ini milik Kristus, dan kita ini tidak hidup menurut kehendak kita. Seperti halnya kita tahu orang lain membutuhkan kita, atau kita ini membutuhkan orang lain, kita pun harus memberikan juga pengertian dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang sudah menjadi milik Kristus dan tidak hidup menurut kehendak kita sendiri. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, di situ disebutkan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Suatu jaminan ketika kita menjadi milik Kristus di dalam kehidupan kita, kita akan tahu bahwa kita ini hidup menuruti kehendak Tuhan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 juga demikian juga, kita hidup bukan untuk diri kita tetapi melainkan untuk Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita harus sadari bahwa kita ini adalah benar-benar milik Tuhan. Nah, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, tidak terlepas dari apa yang harus kita lakukan bagi orang lain. Karena itulah wujud kasih kita kepada orang lain. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita lakukan. Karena sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah dulu memberikan memberikan contoh bagi kita untuk harus kita lakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghendaki segala sesuatu untuk dilakukan untuk Tuhan. Nah, di dalam ayat 6, 8 dan 9 pada pasal 14 dalam pembacaan kita tadi disebutkan seperti ini. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Di dalam ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghendaki segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan. Jadi mau kita makan sayur, mau kita makan daging, mau kita itu di dalam hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, apapun itu sudah lagi tidak menjamin sesuatu hal itu yang kita lakukan bagi diri kita. Kita harus pastikan apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi sudah lagi tidak disorot dengan hal-hal lahiriah, tetapi hal-hal yang akan membangun kehidupan rohani kita, itulah yang harus kita bangun di hari-hari ini.
melihat keberadaan kehidupan kita yang sekarang ini tidak menentu, itu yang harus kita perhatikan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah saat kita berpakaian kita udah lakukan itu untuk Tuhan? Apakah dalam pekerjaan kita udah lakukan itu untuk Tuhan? Apakah saat kita melayani Tuhan kita udah lakukan itu untuk Tuhan? Segala sesuatu kita harus pastikan kita hidup ini karena kita milik Tuhan sepenuhnya. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu Tuhan mau. Disitulah cara kita sehingga kita bisa melihat dan memantau itu dengan baik. Sehingga kita jauh daripada menghakimi saudara-saudara. Disebutkan juga setiap orang akan menghadap pengadilan Allah. Di dalam ayat 10 sampai ayat 12. Saya baca di dalam ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ada waktunya kita akan masuk kepada pengadilan yang sesungguhnya. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang akan sanggup menilai kita dengan baik. Orang di sekitar kita mampu menilai kita A dan B dan C. Tetapi penilaian itu bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang menilai tidak akan pernah salah. Orang lain bisa melakukan kesalahan, kita juga bisa melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itulah kita belajar untuk saling melihat bahwa segala sesuatu bagi saya Bapak Ibu Saudara-saudari, segala sesuatu itu yang tidak atau yang memang segala sesuatu itu yang sesuai dengan kebenaran firman, itulah sebenarnya kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau dari pengalaman atau dari segala kepercayaan atau dari segala sesuatu yang dikehendaki dari orang, dari manusia, itu masih bisa kita untuk bisa melihat dengan baik atau mentolerir. Kalau sudah memberikan keadaan yang tidak baik atau melanggar kebenaran firman, itu pun kita tidak boleh mengikutinya. Tapi bukan tugas kita untuk menghakimi saudara-saudara kita. Ada Allah nantinya yang atau Yesus yang akan memberikan hakim yang baik atau yang adil seadil-adilnya. Sehingga dari situlah kita akan menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan adat istiadat, bukan kepercayaan, bukan dari manusia yang berbicara, tapi dari Allah. Sebab itu, untuk daripada kita menghakimi orang lain atau melihat kekurangan demi kekurangan daripada orang lain, lebih baik kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam Roma 14 ayat 19 berkata, Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak lagi melihat orang yang lemah imannya, tapi lihatlah bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk hidup yang benar di dalam Tuhan. Mengejar damai sejahtera untuk saling membangun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua, menjadikan kita kembali untuk mengingat selalu bahwa hidup kita ini bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup juga bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita ambil sikap kita untuk masuk ke dalam doa. Sadari dalam kehidupan kita bahwa hanya Yesuslah sebagai Raja yang sanggup kita puja. Segala sesuatu dalam kehidupan ini, marilah kita persembahkan. Karena hanya di dalam Yesus kita akan dapat ketenangan dan di dalam Yesus jaminan keselamatan. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. sembah dan puji, Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Sembah dan puji beri katamu. Yesus Tuhan
raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami hati seperti Tuhan Yesus. Haleluya, mampu mengerti, memahami dengan baik. Penuhi kami Tuhan dengan firman, supaya di dalam kehidupan kami mengikuti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan Yesus, hanya Engkau yang sanggup memberikan kami pertolongan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kami pengertian yang baik. Hal-hal yang harus kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Oh haleluya. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Haleluya, haleluya. Baharui kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menjadi iman yang lemah, biarlah kami ditambah-tambahkan Tuhan, untuk mengerti, menimbang dengan baik kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ketika kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam hidup, biar kami dapat juga Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi yang lemah. Saling membangun, menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Kasih-Mu meliputi kehidupan kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Pimpin kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Sembah dan puji penuhi kata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Hanya Engkau Allah kami, Tuhan kami. Berlayaklah Engkau memegang kemuliaan, hormat dan Tuhan kami, berlayaklah Engkau memegang
kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, Yesus,
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang melihat keberadaan kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang tahu segala sesuatu di dalam dunia ini. Karena Engkaulah Allah yang menciptakan kehidupan kami. Tidak ada yang salah dalam pemandangan-Mu Tuhan. Segala sesuatu Engkau jadikan baik adanya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh agung di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon pimpinan-Mu di dalam keberadaan kehidupan kami. Kami tahu kami masih jauh daripada kata sempurna untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Walau banyak hal yang harus kami lalui, walau banyak hal yang kami harus korbankan untuk kami bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu, itulah Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus-Mu mampukan kehidupan kami. Biar Allah turut bekerja untuk mendatangkan kehidupan yang baik di dalam kehidupan kami. Supaya dari hari ke hari hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami dapat memuliakan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan itu memang Engkau lihat, Engkau jadikan itu baik di dalam kehidupan kami. Tetapi terkadang kami yang melakukannya yang tidak baik di hadapan-Mu. Sebab itu ampunilah Tuhan kehidupan kami. Layakkan kehidupan kami. Suci kuduskan Tuhan hidup kami. Supaya kami selalu berlayak di hadapan Tuhan. Lewat firman-Mu kami tahu ada hal yang harus kami lakukan. Kami tidak boleh menghakimi saudara kami. Tapi seringkali Tuhan, dari mulut yang sama ketika kami memuji Tuhan, mulut yang sama ini juga kami menghakimi orang lain. Menyatakan kesalahan orang lain secara tidak baik. Dan itulah Tuhan yang harus kami pelajari dengan baik untuk kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kami yang dalam kelemahan-kelemahan iman, yang masih harus berjuang untuk bisa mempertahankan iman yang baik. Tuhan tolong mampukan kehidupan kami untuk tahu dan mampu melakukan yang baik, mampu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bagi kami yang sudah kuat di dalam Tuhan, yang sudah atau yang sedang berjuang untuk menjadi kuat, Tuhan tolong juga kehidupan kami, supaya dengan hal inilah kami tahu, kami sadari hidup kami bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup kami ini untuk orang lain. Seperti Kristus hidup bagi kami, seperti Kristus sudah memberikan hidup baik bagi kami, itu punlah yang harus kami lakukan untuk membantu orang-orang yang lemah imannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, kekal untuk selama-lamanya. Kehidupan kami pada hari ini sampai dengan saat di mana Engkau Tuhan Yesus datang menjemput kami, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu pun yang terjadi di hari-hari ini, kuatkan kami Tuhan. Percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya dari situlah kami akan melihat kuasa-Mu bekerja. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar akan senantiasa Engkau lakukan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semua anugerah dan kebaikan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.